Halo Sobat Fact Looker, jumpa lagi dengan saya Yogi. Sobat Fact Looker tentunya sudah tahu tentang teori evolusi, bukan? Tahukah Anda, teori evolusi sesungguhnya telah menjadi salah satu kebohongan dan tipu muslihat terbesar bagi umat manusia di zaman modern? Mengapa teori evolusi menjadi salah satu dari teori yang paling berbahaya dan mencelakakan abad ini? So, let's look on. Teori evolusi pertama kali dipublikasikan pada abad ke-18 oleh Charles Darwin dalam buku On the Origin of Species. Secara sederhana merupakan usulan teori yang muncul guna menjelaskan asal-usul makhluk hidup, di mana makhluk hidup muncul dari bentuk kehidupan yang lebih sederhana. Kemudian seiring waktu, melalui perubahan evolusi dan seleksi alam, menciptakan kehidupan baru yang tidak sama dari spesies sebelumnya. Aspek seleksi alam sebagai pendorong evolusi ini dicetuskan oleh Alfred Russel Wallace. Garis evolusi oleh teori ini secara sederhana yaitu bermula dari makhluk hidup bersel tunggal, berevolusi menjadi tumbuhan air yang berevolusi lagi menjadi hewan air. Hewan ini kemudian merangkak ke daratan, lalu berevolusi naik ke atas pohon, lalu berevolusi lagi menjadi kera turun ke tanah. Otak mereka juga ikut berubah menjadi lebih besar sampai dengan evolusi menjadi manusia dengan kecerdasan berpikir. Sungguh ajaib. Dalam video kali ini kita akan mengupas mengenai fakta dan kebenaran mengenai keberadaan teori evolusi ini. Monyet berevolusi menjadi manusia terkesan seperti sedang bermain sulap. Walau dalam teori evolusi, monyet dan manusia berada dalam satu kelompok primata. Namun primata sendiri memiliki banyak sekali perbedaan dengan manusia. Atas perbedaan yang banyak ini, maka evolusi lompatan primata langsung menuju manusia terdengar seperti omong kosong. Untuk itu mereka memasukkan pemahaman lain, bahwa seharusnya terdapat eksistensi spesies peralihan yang merupakan bentuk evolusi peralihan dari primata menuju ke manusia. Spesies peralihan ini haruslah menunjukkan suatu kemajuan dari primata yang sedang menuju manusia. Contoh sederhana adalah pencarian spesies primata yang memiliki struktur anatomi dan morfologi telapak kakinya telah memulai bentuk yang mendekati telapak kaki pada manusia. Seperti kita tahu, beberapa spesies primata dapat menggunakan kaki untuk mengambil atau memegang benda, lebih baik dari manusia. Atau spesies primata yang memiliki rambut lebih jarang dari primata itu sendiri, karena menuju manusia di mana tubuhnya hanya ditumbuhi sedikit rambut, yang hanya kebanyakan berada di kepala layaknya manusia. Kedua tadi hanya ilustrasi contoh. Saat ini, spesies yang sedang dicari ilmuwan adalah berusaha menemukan primata spesies peralihan yang mulai berjalan dengan kedua kaki layaknya manusia alias bipedal. Terkait hipotesa ini, ilmuwan berusaha mencari fosil terhadap eksistensi kemungkinan primata bipedal tersebut melalui fosil-fosil zaman kuno, namun tidak ditemukan bukti yang dapat menguatkan eksistensi spesies ini. Bahkan yang diduga fosilnya masih memicu perdebatan yang tak pasti. Mengapa tidak ditemukan? Jika memang ada, kemudian punah tanpa jejak, mengapa pendahulu primata yang berjalan dengan 4 kaki, bahkan manusia yang berevolusi belakangan malah masih eksis? Atau apakah mereka langka dikarenakan perburuan liar terhadap spesies khusus ini di masa lalu, padahal pada waktu itu belum ada manusia? Jika tak ada satupun ditemukan bukti yang mendukung, maka tak ada spesies peralihan, juga berarti tidak ada evolusi dari hewan sebagai asal-usul manusia. Atas dasar bukti yang tidak ada dan pertanyaan-pertanyaan yang masih sulit dijawab, spesies yang hilang ini dikenal sebagai mata rantai yang hilang, alias missing link. Padahal, ini sedang menunjukkan dengan jelas kecacatan teori evolusi, bahwa sesungguhnya semua ini telah ada sejak semula, bukan hasil dari evolusi menjadi spesies yang berbeda. Sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Next. Ada banyak bukti yang menunjukkan peradaban prasejarah. Bukti semacam ini bisa menjungkir balikan kepastian ilmiah terhadap teori evolusi. Ini bukan yang pertama kali sejarah sains membuktikannya. Bagaimanapun, sains telah beberapa kali melakukan kesalahan dalam penafsirannya. Pergeseran paradigma terjadi di tengah kontroversi yang melimpah. Penemuan berikut telah diperdebatkan, namun beberapa ilmuwan telah menyatakan bahwa itu merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa puluhan ribu atau bahkan jutaan tahun yang lalu manusia berjalan di bumi dengan pengetahuan dan budaya sebanyak manusia saat ini. Contohnya, manusia menemukan reaktor nuklir berusia 2 miliar tahun. Pada tahun 1972, sebuah pabrik Prancis mengimpor biji uranium dari Oklo, Republik Gabon, Afrika untuk diolah. Yang mengejutkan, ditemukan bahwa uranium telah diekstraksi.
Penemuan ini berhasil memikat para ilmuwan yang datang ke Oklo untuk suatu penelitian. Dari hasil riset menunjukkan adanya sebuah reaktor nuklir berskala besar pada masa prasejarah, dengan kapasitas kurang lebih 500 ton biji uranium di 6 wilayah. Diduga dapat menghasilkan tenaga sebesar 100.000 watt. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa uranium tersebut berada dalam bentuk isotop seperti pernah diekstraksi dan dipakai, yang mana sangat langka di alam, kecuali diperoleh melalui teknik pengolahan nuklir. Sehingga ilmuwan menyimpulkan situs tersebut sebagai tambang reaktor nuklir berskala besar dengan layout yang sangat masuk akal dan telah beroperasi selama 500.000 tahun lamanya. Mereka bahkan memiliki teknik penanganan limbah nuklir lebih baik dibanding masa kini. Apakah makhluk hidup sederhana yang jauh di masa lampau sebelum berbentuk primata sekalipun sanggup menciptakan reaktor nuklir ataupun mengolah uranium? Tentu tidak. Pada tahun 1969, Dr. Javier Cabrera Darque akhirnya berhasil menemukan dan mengumpulkan lebih dari 11.000 batuan berukir berusia lebih dari 65 juta tahun yang lalu di sebuah lokasi dekat kota Ica, Peru. Berbagai ukiran batu-batuan tersebut melukiskan kehidupan manusia yang pernah hidup di planet ini pada zaman itu. Di antara ukiran yang tergambar pada batu tersebut, menunjukkan sosok manusia memegang teleskop dan mengamati bintang-bintang dengan memakai pakaian bergaya modern. Selain ukiran yang menggambarkan manusia memegang teleskop, juga ada banyak lainnya yang menggambarkan ketinggian teknologi manusia dalam bidang kedokteran, zoologi, biologi, hukum, geografi, dan lain-lain. Di samping penemuan batu Ica, para arkeolog juga telah melaporkan adanya penemuan-penemuan benda-benda kuno berupa lensa teleskop bangsa Assyria kuno dan lensa teleskop bangsa Viking pada peradaban-peradaban lainnya. Apakah hewan di zaman kuno yang dikatakan nenek moyang manusia dapat menciptakan peradaban maju tersebut? Ada juga penemuan budaya lanjut berisi gambaran orang berusia lebih dari 14.000 tahun dengan rambut pendek, janggut terawat, menunggang kuda. Jelas menggambarkan orang-orang prasejarah dengan budaya dan pemikiran yang maju tidak bisa dilihat oleh orang zaman sekarang. Yang disebut Homo Cro-Magnon oleh ilmuwan sejarah merupakan salah satu spesies manusia purba modern tertua di Eropa. Penemuan dari spesies ini tidak lepas dari lukisan-lukisan yang terkenal ditemukan pada tahun 1940. Di Gua Lascaux menjadi salah satu ikon terkenal di dalam kreasi atau karya manusia purba Cro-Magnon, yang dinding gua tersebut berbahan dasar kapur, menggambarkan bahwa kehidupan Cro-Magnon sudah memiliki imajinasi dan nilai spiritual yang tinggi. Lukisan-lukisan ini dipastikan asli pada tahun 2002 oleh ilmuwan Michel Rapengluec dari Universitas Munich. Dia bersikeras bahwa artefak penting ini tidak boleh diabaikan begitu saja oleh sains modern. Penemuan jejak kaki manusia 120.000 tahun lampau ditemukan di daerah padang pasir Arab Saudi. Laporan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science Advances menunjukkan bahwa setelah lebih dari 10 tahun pencarian, tim arkeolog internasional menemukan hingga ratusan fosil jejak kaki pada permukaan dasar danau padang pasir Neftut, Arab Saudi. Fosil-fosil tersebut terpapar di permukaan tanah akibat erosi sedimen di atasnya. Total 376 jejak fosil kaki ditemukan. Para ilmuwan telah mengidentifikasi jejak kaki binatang purba seperti unta, gajah, dan lainnya. Di antaranya dipastikan sebagai jejak kaki milik manusia. Jejak kaki itu mungkin ditinggalkan oleh satu atau dua orang pemburu binatang. Pada akhirnya dapat dipastikan bahwa batas atas dan bawah jejak kaki ini masing-masing terjadi antara 121.000 tahun hingga 112.000 tahun silam. Dan masih banyak lagi peninggalan prasejarah lain yang menentang teori evolusi Darwin itu sendiri. Ulasan ini dibuat tidak bermaksud mengatakan bahwa sains kurang baik dalam mengenali fakta sejarah asal-usul kehidupan khususnya manusia. Tentu setiap penelitian selalu melewati pengenalan awal yang belum tentu 100% mutlak tepat. Seiring proses tersebut, bukti-bukti telah bermunculan yang mematahkan teori evolusi itu sendiri. Namun dikarenakan ia telah membentuk seperangkat sistem yang telah mengakar, ilmuwan dan cendekiawan justru enggan untuk mengubah buku pelajaran yang telah ada sekarang. Malah berpaling dari kebenaran dan terus melanjutkan ilusi palsu teori evolusi. Bukankah itu sangat menyedihkan? Ibarat seorang buta meraba gajah. Anda telah meraba telinganya mengatakan gajah seperti daun yang lebar. Hari ini telah meraba lagi kakinya menemukan bahwa gajah seperti pilar. Namun masih bersikeras bahwa gajah sepenuhnya daun yang lebar, serta membantah kejadian Anda memeluk kaki gajah yang berarti menolak sebuah perspektif lain.
Bukankah dengan demikian ilmuwan telah membantah sains itu sendiri? Terhadap data ini maka harus dipertimbangkan mengenai kemungkinan lain asal-usul manusia yang lebih masuk akal ketimbang teori evolusi Darwin. Di masa lalu, sikap skeptis pernah mencapai posisi ekstrim mengerikan, di mana ilmuwan yang membangkang dari teori evolusi Darwin mengalami tekanan dan penganiayaan di bawah gerakan politik Lysenkois di Uni Soviet. Di mana sekarang dalam era dunia bebas dan demokrasi pun, walau tidak berbentuk penganiayaan, namun beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan teori ini juga mendapat tekanan dari beberapa pihak. Terdapat daftar sejumlah 1.000 orang anggota penentang teori evolusi Darwin di tahun 2018 dari kalangan ilmuwan yang berasal dari universitas terkemuka seperti Universitas Yale, Princeton, dan Stanford. Dan kesemua ilmuwan yang menciptakan gerakan menentang teori ini ditandatangani oleh mereka yang mengantongi gelar doktor dan profesor di bidang sains sebagai syarat wajib. Di satu sisi, ilmuwan mulai muncul banyak pertanyaan tentang mutasi acak dan seleksi alam terkait kehidupan yang kompleks. Di sisi lain, pecinta Darwin menjadi semakin intoleran terhadap mereka yang mempertanyakan teori evolusi, kata Dr. John West, wakil presiden Discover Institute, melalui emailnya kepada Epoch Times. Tekanan bahkan berupa ancaman karir dari ilmuwan tersebut. Dr. John Well adalah ilmuwan pertama yang masuk daftar ini, berawal dari penganut Darwinisme dan semakin mempertanyakan teori ini seiring mempelajari biologi sel dan molekuler. Well menandatangani daftar ini di tahun 2001. Komunisme yang mencapai puncak sejarahnya melalui dua tokoh filsuf Jerman, Karl Marx dan Friedrich Engels pada abad ke-19, telah begitu banyak menumpahkan darah di berbagai belahan bumi, melebihi apa yang dilakukan oleh kaum Nazi dan para penjajah. Komunisme saat kemunculannya mendapat sangat banyak tantangan dari masyarakat. Karl Marx yang menciptakan komunisme sebenarnya merupakan salah seorang sekte rahasia yang memiliki agenda jahat, bertujuan menyingkirkan pemahaman manusia terhadap Tuhan. Aspek ini tidak akan dibahas secara detail karena akan membutuhkan sebuah episode lain. Nah, kelompok ini melihat bahwa penyebab dasar keyakinan masyarakat manusia terhadap ketuhanan berada pada dua poin penting, yakni agama dan kebudayaan tradisional itu sendiri. Sehingga dalam prakteknya, komunisme selalu berusaha memusnahkan dua hal ini dimanapun terjadi revolusi komunisme. Maka mereka berkonspirasi menciptakan pemahaman baru guna mengubah pola pikir masyarakat. Saat Karl Marx pertama kali mempublikasikan ideologi komunisme yang ekstrim jahat ini, ia mendapatkan pertentangan dari masyarakat itu sendiri. Bahwasannya jika tidak ada Tuhan, lantas siapa yang menciptakan manusia? Karl Marx memang adalah seorang jenius. Pada waktu itu, ia menemukan bahwa teori evolusilah model yang sangat tepat guna menjawab pertanyaan asal-usul manusia yang dibungkus dengan kedok ilmiah. Maka teori evolusi telah meletakkan dasar membantu komunisme lebih mudah diterima dalam masyarakat pada waktu itu. Sedemikian pentingnya Darwinisme bagi komunisme, sehingga hanya beberapa bulan setelah buku Darwin terbit, Engels menulis kepada Marx, "Darwin yang bukunya kini sedang saya baca, sungguh mengagumkan." Marx menjawab tulisan Engels pada tanggal 19 Desember 1860 dengan mengatakan, "Ini adalah buku yang berisi dasar berpijak pada sejarah alam bagi pandangan kita." Darwin mengemukakan teorinya tentang evolusi dalam bukunya The Origin of Species, dan sungguh menarik bahwa pernyataan utama yang ia kemukakan adalah penjelasan yang sedang dicari-cari oleh Marx dan Engels. Darwin menyatakan bahwa makhluk hidup muncul menjadi ada sebagai hasil dari perjuangan untuk mempertahankan hidup atau konflik dialektika. Lebih dari itu, ia mengingkari penciptaan dan menolak keyakinan terhadap agama. Bagi Marx dan Engels, hal ini tentu merupakan kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Oleh karena itu, teori seleksi alam cocok dengan ideologi komunisme yang sengaja diciptakan untuk membangkitkan persaingan antar manusia yang berujung pada permusuhan satu sama lain serta pelegalan terhadap kekerasan. Dengan mengatakan manusia berasal dari evolusi hewan, maka sama saja memasukkan pemahaman bahwa manusia sama dengan hewan ke dalam subkesadaran seseorang. Teori evolusi yang mengadopsi konsep seleksi alam dari Darwin semacam ini sebagai landasan ideologi membuat manusia sah-sah saja bertindak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuannya, termasuk melakukan kekerasan, yang dianggap sikap liar dan primitif dari hewan yang menyebabkan ia dapat bertahan hidup dan berevolusi menjadi manusia cerdas. Dari poin ini, Darwin telah menjadi batu pondasi bagi komunisme menciptakan tiga hal, yaitu menentang Tuhan sebagai sang pencipta manusia, menciptakan mental materialistik yang menghalalkan segala cara mencapai tujuannya. Salah satunya mendorong terjadinya kekerasan sehingga menentang nilai-nilai universal.
Metode kekerasan yang pernah dilancarkan komunisme itu sendiri telah memakan puluhan juta nyawa di seluruh dunia selama revolusinya. Menyusul kematian Lenin di tahun 1924, Stalin yang dikenal luas sebagai diktator paling berdarah sepanjang sejarah dunia, menggantikannya menduduki jabatan pemimpin Partai Komunis. Selama 30 tahun masa pemerintahannya, apa yang dilakukan Stalin hanyalah pembuktian atas kekejaman sistem komunisme. Kebijakan penting Stalin yang pertama adalah mengambil alih lahan-lahan milik petani yang berjumlah 80% dari keseluruhan penduduk Rusia atas nama negara. Atas nama kebijakan pengambil alihan dan pengumpulan tanah ini, yang ditujukan untuk menghilangkan kepemilikan pribadi, semua hasil panen para petani Rusia dikumpulkan oleh aparat bersenjata. Akibat yang ditimbulkan adalah bencana kelaparan yang mengenaskan. Jutaan wanita, anak-anak, dan orang tua yang tidak mampu mendapatkan apapun untuk dimakan terpaksa menggeliat kelaparan sehingga meninggal. Korban meninggal di Kaukasus saja mencapai 1 juta orang. Selain karena kondisi kejiwaannya, yang paling berpengaruh hingga menjadikannya pembunuh yang demikian kejam adalah filsafat materialis yang ia yakini. Dalam perkataan Stalin sendiri, pijakan utama dari filsafat ini adalah teori evolusi Darwin, yang menjelaskan betapa pentingnya pemikiran Darwin. 3 hal yang kita lakukan agar tidak melecehkan akal para pelajar seminari kita. Kita harus mengajarkan mereka usia bumi, asal-usul bumi, dan ajaran-ajaran Darwin, menurut Ken Hovind dalam bukunya The False Religion of Evolution. Ketika Stalin masih memerintah rezim totaliternya, rezim komunis lain yang menganggap Darwinisme sebagai landasan berpijak ilmiahnya didirikan di China. Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong meraih kekuasaan pada tahun 1949 setelah Perang Sipil yang panjang. Mao mendirikan rezim penindas dan berdarah, persis seperti sekutunya Stalin, yang memberinya dukungan penuh. Hukuman mati dengan alasan politis yang tak terhitung jumlahnya terjadi di China. Di tahun-tahun berikutnya, kelompok pemuda militan Mao yang dikenal sebagai pasukan pengawal merah mengempaskan negeri China dalam tirani ketakutan. Mao secara terbuka mengumumkan dasar filosofis dari sistem yang ia bangun dengan mengatakan sosialisme China didirikan di atas Darwin dan teori evolusi. Partai Komunis menerapkan kompetisi spesies ke dalam pertarungan kelas, evolusi sosial. Partai Komunis menganggap perjuangan kelas adalah satu-satunya kekuatan penggerak dalam kemajuan perkembangan sosial. Maka pertarungan menjadi keyakinan utama dalam memperoleh kekuasaan politik dan mempertahankan hidup. 800 juta orang, apakah dapat tidak bertarung? Ini adalah kata-kata terkenal Mao yang merupakan pernyataan logika kehidupan seperti ini. Pernyataan Mao lain yang sama-sama terkenal adalah bahwa revolusi kebudayaan harus diadakan setiap 7 atau 8 tahun sekali. Berulang-ulang menggunakan kekerasan adalah metode utama Partai Komunis dalam mempertahankan kekuasaan politik. Tujuan menggunakan kekerasan adalah menciptakan teror. Setiap gerakan pertarungan adalah untuk membuat ketakutan agar rakyat gentar dan takluk hingga menjadi budak ketakutan di bawah kontrol PKT. Kasus lain para teroris yang terpengaruh oleh pandangan materialis Darwinis, sebagaimana binatang yang mereka yakini sebagai asal-usul mereka, pergi jauh ke gunung dan tinggal di gua-gua dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Mereka dapat membunuh manusia tanpa perlu berpikir panjang dan menghabisi nyawa bayi, orang tua, dan orang-orang yang tak berdosa, tanpa memandang diri sendiri dan orang lain sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan roh, jiwa, akal, hati, dan pemahaman. Mereka memperlakukan satu sama lain sebagaimana layaknya binatang memperlakukan sesamanya. Permusuhan komunisme dan materialisme terhadap agama menjelma dalam berbagai bentuk kekerasan selama pemberontakan Bolshevik. Bangunan gereja dan masjid dihancurkan, di antara yang tidak diakui keberadaannya dan tidak digolongkan dalam masyarakat sosialis baru, terutama adalah kaum agamawan. Meskipun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat adalah agamis, mereka dipersulit untuk melaksanakan kewajiban agama mereka. Dalam rangka menghalangi orang Kristiani pergi ke gereja, mereka menjadikan hari Minggu yang semula sebagai hari libur bersama dihilangkan. Setiap orang bekerja selama 5 hari, tapi hari libur mingguan dapat diambil kapan saja. Kebijakan ini sengaja diberlakukan kaum komunis untuk membantu usaha penghapusan agama. Marx dan Engels pada dasarnya menegaskan secara khusus bahwa revolusi akan selalu diwarnai kekerasan dan para pelaku revolusi harus menggunakan kekerasan melawan para penguasa. Dan dalam beberapa hal mereka benar-benar menampakkan dukungan terhadap terorisme. Padahal, tingkat peradaban umat manusia dapat diukur dengan tingkat penggunaan sistem kekerasan. Menelusuri penggunaan kekerasan oleh rejim komunis secara jelas mewakili langkah mundur yang besar dalam peradaban manusia. Namun, sekali lagi komunis telah sukses membuat masyarakat dunia menganggap bahwa itu adalah suatu kemajuan. Orang-orang ini beranggapan penggunaan kekerasan adalah proses yang mesti dan harus dilalui untuk mencapai kemajuan masyarakat. Berbohong dan berdusta adalah karakter lain yang diwarisi Partai Komunis. Penggunaan cara ini sudah mendatangkan hasil yang
yang tiada tara. Bagi orang-orang China memiliki pemikiran, sejak kecil mereka sudah tahu bahwa Amerika adalah suatu negara yang disukai. Mereka percaya bukan saja karena Amerika tidak menjajah China, Amerika juga tidak pernah menggerakkan peperangan menyerang China. Lebih mendasar lagi dapat dikatakan kesan baik orang China terhadap orang Amerika adalah bersumber dari sikap yang demokratis serta keterbukaan yang dipancarkan oleh masyarakat Amerika. Kutipan ini berasal dari tulisan editorial yang dipublikasikan oleh surat kabar resmi PKT, harian Xinhua 4 Juli 1947. Selang 3 tahun kemudian, PKT mengirim tentara berperang dengan pasukan Amerika di Korea Utara dan juga menggambarkan orang Amerika sebagai imperialisme yang paling jahat di dunia. Setiap orang yang berasal dari daratan China akan sangat terkejut bila membaca editorial PKT yang ditulis lebih dari 50 tahun yang lalu, hingga PKT harus memeriksa dan melarang buku-buku terbitan ulang yang berhubungan dengan artikel tersebut. Teori evolusi Darwin yang memberikan alternatif penjelasan asal-usul manusia telah membantah eksistensi Tuhan atau Dewa sebagai pencipta manusia. Kepercayaan yang membabi buta terhadap sains dan teori evolusi yang ditunggangi ideologi jahat komunisme Karl Marx tanpa sadar telah membawa konsekuensi mengerikan. Lewat konsep seleksi alam, membangkitkan pelegalan kekerasan yang telah mengorbankan jutaan nyawa manusia, membentuk pola pikir masyarakat modern materialistik yang anti Tuhan alias ateisme. Bukankah ini sangat berbahaya? Telah menjadi ujung tombak pembunuhan massal terbesar sepanjang sejarah yang melampaui angka korban Perang Dunia Kedua. Juga menjadi tongkat pemukul moral spiritual manusia yang menjauhkan manusia dari ketuhanan dan karakter bajik. Sejak zaman dulu kala, kita meyakini bahwa manusia diciptakan oleh dewa atau Tuhan. Manusia diciptakan memiliki citra yang sama dengan citra dewa itu sendiri. Dalam sastra kuno di Tiongkok, menulis bahwa orang Tionghoa diciptakan oleh Dewi Nua. Kepercayaan kuno di Barat meyakini bahwa orang Barat diciptakan oleh Tuhan Yahweh dengan citranya sendiri, termasuk dalam kisah peradaban India kuno dan Mesir. Pada zaman itu tidak ada internet. Lalu mengapa mereka bisa sepakat dan memiliki ide yang sama tentang asal-usul manusia berasal dari dewa atau Tuhan? Prinsip ketuhanan dan kebudayaan warisan dewa sejak zaman dulu seperti prinsip reinkarnasi, kebaikan mendapat balasan baik, kejahatan mendapat ganjaran buruk, kejujuran, cinta kasih antar sesama, keadilan, anti kekerasan, dan lain-lain dikenal sebagai sifat baik manusia, menyebabkan pendahulu dan leluhur kita berpegang pada prinsip moral yang lebih tinggi. Jika tidak, maka mereka bisa saja saling memusnahkan sejak zaman dulu kala yang membuat saya maupun kalian tidak mungkin ada saat ini. Menjauhkan manusia dari kepercayaan terhadap Tuhan dan moral spiritual akan mendorong masyarakat ke dalam jurang yang berbahaya. Namun, teori evolusi terbukti memiliki porsi merusak jauh lebih besar dari manfaatnya. Jadi bagaimana sahabat Fake Looker? Apakah teori tadi masih layak dijadikan bahan pelajaran dalam sistem pendidikan kita saat ini? Komen di bawah ya, dan sampai jumpa di next video.